Bukankah orang yang cinta ilmu dan benar-benar cinta ulama-ulama yang benar, dia akan mendapat bagian kebaikannya? Anda kalau ngaji dengan ulama, ulamanya benar, bukankah akan merubah kita jadi orang baik? Ya kan? Kalau sudah merubah jadi orang baik, bukankah dengan kebaikan itu terjaga kita dari kesalahan? Kalau nggak berbuat salah karena terjaga dengan ilmunya dan dibimbing oleh ulama, dibimbing ulama yang thiqah, dianya cinta ilmu, senang ngaji, terjaga dari keburukan, otomatis dia akan konsisten pada kebaikan. Kalau konsisten baik, nggak ada yang dicatat, yang salahnya mana mau yang dicatat? Apa yang mau dicatat? Karena dia konsisten baik. Dan itu pasti ulama baik itu merubah muridnya. Itu pasti, itu ukuran pertama itu perubahan, bukan banyaknya hafalan. Nah ini secara matan ada ketersambungan. Bagaimana cara menyimpulkan ketersambungan matannya? Orang yang cinta ilmu dan cinta ulama dan ulamanya benar, pasti merubah dirinya lebih baik. Kalau merubah diri lebih baik, pasti konsisten pada kebaikan. Kalau konsisten pada kebaikan, pasti ninggalkan yang salah. Kalau nggak berbuat salah, mana yang mau dicatat sama malaikat salahnya? Itu yang dimaksud hadis ini. Man ahabbal ilma wal ulama, siapa yang mencintai ilmu dan para ulama yang benar, lam tuktab alaihi khati'atuhu, atau kalau di sini khati'atun. Kalau riwayat yang disampaikan dari Qadhi Al-Husain khati'atun, kalau di sini khati'atuhu. Ya, khati'atuhu, hu-nya jadi ma'rifat, diikutkan keman. Khati'atun jadi umum, apapun itu. Memahaminya bagaimana? Kalau orang rajin ngaji, ulamanya baik, pasti jadi orang baik. Kalau jadi orang baik, dia akan berusaha menjaga diri dari semua kesalahan yang mungkin terjadi. Itu khati'atun. Kalau khati'atuhu secara pribadi, dia menjaga diri. Itu maksudnya. Sehingga dirinya itu terjaga dari kesalahan. Kalau sudah tidak ada kesalahan, maka apa yang mau dicatat salah oleh malaikat? Nggak akan dicatat kesalahannya selama hidupnya. Maksudnya apa? Karena dia menjaga diri. Dari mana memahami seperti itu? Sama dengan hadis ini. Kalau puasa Arafah itu apa pahalanya? Puasa Arafah yang 9 Dzulhijjah apa? Tukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah, menggugurkan dosa setahun berlalu dan setahun yang akan. Setahun berlalu kita pahamlah dengan taubat gugur tuh. Setahun yang akan datang bagaimana gugurnya? Kan belum dilalui. Gimana pahamnya? Jangan salah simpulkan. Udah puasa nih 9 Dzulhijjah. Ke Al-Azhar nyolong sendal. Sendal orang tuh udah diampuni sampai setahun mendatang. Udah puasa. Bukan begitu cara memahaminya. Cara memahaminya, orang ini sudah banyak istighfar seperti orang wukuf di Arafah. Dia mengoreksi diri, tobat sama Allah, tobat nasuha. Sampai besoknya yang di Arafah itu lontar jumroh, menghilangkan kesalahan, di sini menyembelih. Dia sembelih kesalahan yang digambarkan lewat perilaku hewani itu. Taubat sama Allah. Taubatnya itu menjadikan dia mencegah dari perbuatan maksiat. Jadi kalau benar puasa Arafahnya, dia tidak berbuat maksiat sampai setahunnya akan datang. Karena hasil puasanya menjaga dirinya. Nah begitu cara memahaminya. Sama persis pemahaman itu ke hadis ini. Kalau orang cinta ilmu, cinta ulama, dia mengejar ulama, belajar dengan baik, dia jaga diri dari kesalahan. Sehingga nggak ada potensi salah yang dicatat selama hidupnya. Itu maksudnya. Jadi jangan baca, oh ini palsu nih hadisnya, tinggalin kitabnya. Udah, nggak dapat ilmunya. Jelas ya? Nah itu yang dimaksud dengan afdhaliyatul amal, keutamaan amalan. Yang memang untuk keutamaan ini, kalau ada hadis sahih itu yang utama. Kalau tak ditemukan hadis yang sahih, maka hadis dhaif bisa jadi rujukan. Kalau tak ada hadis dhaif, setidaknya pakai logika yang benar. Emang ente udah cukup bekalnya kalau meninggal? Emang ibadahnya sudah benar sehingga nggak butuh ilmu? Emang sholatnya sudah khusyuk? Oh enggak juga kok. Nah kalau enggak juga, lah ngaji lah. Masa seumur hidup nggak pernah ngaji? Ya kan? Umar aja ngaji, Utsman aja ngaji, dijamin masuk surga tanpa hisab. Ente nama emang Umar, ente juga Utsman. Iya, profesi sih boleh sama, tapi kan jaminan nggak ada gitu. Jelas ya?